Halo Mas Bro, cerita otomotif di sini. Cerita kali ini kita mau ganti oli sok depan di motor Suzuki Hayate. Ini kebetulan tamengnya sudah kita lepas, jadi tinggal kita lepas roda depan. Dan kebetulan juga sudah kita pasang penahannya supaya nggak turun di bawah dek itu. Oke, jadi sekarang kita lepas dulu rodanya, baru kita isi oli soknya dengan yang baru. Oke, kita lepas dulu bannya. Untuk melepas roda depan kita memerlukan kunci sok ukuran 14 dan juga 12. Roda depan sudah terlepas seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita kendorkan baut-baut pengunci sok depan ini. Kita kendorkan, lalu kita tusuk, kita buka dari sini. Oke. Untuk mengendorkan baut pengunci sok depan itu menggunakan kunci sok 14 ya Mas Bro. Jadi langsung aja kita kendorkan. Oke, baut sudah kendor atau sudah longgar. Sekarang caranya adalah sebelum kita lepas si soknya dari segitiga ini, kita buka dulu bagian atasnya. Ini memudahkan kita. Jadi caranya seperti ini. Oke Mas Bro, caranya seperti ini. Kita memerlukan benda untuk menusuk bagian sok yang atas untuk mengambil klip atau pengaitnya. Ya, dengan cara kita tekan. Ini saya menggunakan obeng yang memang sudah tidak terpakai. Jadi kita tekan, lalu kita congkel, kita ambil klipnya. Jadi seperti ini. Kita tekan ke bawah seperti ini. Klipnya kita ambil. Nah, klip sudah keluar seperti ini klipnya. Ini kita tahan pelan-pelan agar tidak loncat atau terbang. Nah, seperti itu Mas Bro. Ini sudah terlepas. Kalau sudah terlepas kita ambil dulu, kita amanin. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita lepas saja si shock breakernya dari tempatnya. Kita cara turunkan pelan-pelan. Goyang-goyang, kita lepas dulu bautnya. Apabila keras, karena biasanya pasti keras, nah kita congkel bagian sininya. Nah seperti ini. Ini sudah terlepas, tinggal kita kuras olinya. Oke, kita kuras dulu olinya. Oke Mas Bro, ini soknya kita kuras, kita keluarin pernya, kita buang oli di dalamnya. Kita biarkan dia sampai turun ya Mas Bro. Nah Mas Bro, biasanya dalam pengurasan oli orang pada umumnya adalah membuka dari bagian sini. Kita dibuka terus dibersihkan dalamnya, karena kemarin sempat kita bersihkan semua bagian dalamnya, kita hanya ingin mengganti olinya aja. Jadi kita nggak buka dari sini tapi buka dari atasnya. Jadi tinggal kita dorong-dorong seperti ini sampai oli benar-benar keluar sampai bersih. Jadi kita nggak perlu membuka dari bawah sini, jadi buka dari atasnya saja. Kita tunggu sampai bersih,
Ketika dia sudah benar-benar bersih, baru kita isi oli dengan oli yang baru. Nah, oke Mas Bro, ini sudah bersih. Sekarang tinggal kita masukkan oli yang baru. Tapi sebelum kita masukkan, kita ukur dulu jarak main shock breaker Suzuki Hayate ini. Jadi caranya, ini kita pentokin sampai bawah seperti ini. Ini sudah mentok, lalu kita tarik. Biasanya dia ada bekasnya. Nah, kita tarik sampai atas. Nah, ini ada bekasnya. Lalu kita ukur berapa senti jarak main shock Suzuki Hayate ini. Nah, kita ukur dari bibir pesil debu sampai dengan garisnya ini sekitar 65. Nah, kalau kita lihat di sini ada angka 65. Di situ ada segaris yang tadi bekas kita press ke dalam, atau jarak mainnya dari shock Suzuki Hayate ini. Jarak mainnya adalah 65. Nah, biasanya kita isi oli sebanyak itu. Jadi pertama kita turunkan ke bawah, kita ukur lagi jarak main 65 dari bibir seal. Nah, seperti ini. 65 itu sekitar sampai kurang lebih sampai ujung sini. Nah, kurang lebih oli kita isi sampai ujung bibir sini. Dari dalam mungkin kita hanya mengira-ngira, atau sebanyak 60 mili. Nanti kita lihat lebih mana yang mendekati ke angka 65 ini. Oke, kita coba isi olinya dulu. Ini kita sudah ada olinya. Dan ini kita punya takaran untuk takaran jarum suntiknya 60 mili. Nah, ini 60 mili. Nah, kita isi ke sini sebanyak 60 mili. Kita buka. Terlihat gak Mas Bro? Terlihat ya. Nah, ini kita masukkan. Kita isi sebanyak 60 mili ke dalam. Ke dalam jarum suntik ini. Oke, kita coba 30 mili dulu. Nah, ini sebanyak 30 mili. Sekarang kita coba masukkan sebanyak 30 mili ke dalam shock breaker ini. Pertama-tama kita masukkan dulu pernya. Nah, seperti ini. Lalu kita isi sebanyak 30 mili. Oke. Sudah masuk 30 mili ke dalam shock breakernya. Kelihatan Mas Bro. Sudah masuk 30 mili. Sekarang kita isi lagi sebanyak 30 mili lagi. Nah, kembali kita isi lagi 30 mili. Jadi total 60 mili. Kita masukkan. Hampir penuh atau setara dengan kalau kita gunakan garis ini 65. Nah, ini dia. Jadi untuk oli shock Suzuki Hayate ini sampai memenuhi jarak main sekitar 65 tadi yang kita hitung. 65 dari bibir seal itu adalah sekitar 55 mili Mas Bro. Bukan 60 tapi 55 mili. Ini udah hampir penuh. Terlihat tidak? Sudah muncul olinya. Hampir penuh. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita tutup aja. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita tutup. Nah, caranya kita naikkan dulu supaya olinya tidak tumpah. Oke, sudah seperti ini. Kita amanin, tinggal kita tutup atasnya dengan cara seperti tadi kita buka. Jadi kita masukkan dulu ke dalam shock breakernya, baru kita tutup. Oke, kita tutup.
bagian atas shock breaker yang sudah kita isi oli baru ini. Oke Mas Bro, ini shock breaker sudah terpasang di segitiganya. Jadi kita kasih baut di sini supaya dia nggak turun ketika kita tekan, dan bagian asnya juga, as rodanya juga kita pasang. Jadi biar kita nanti ketika kita menekan dia tidak turun. Nah, caranya sama seperti tadi kita melepas caranya. Jadi kita membutuhkan obeng untuk memasukkan atau menekan penutup shock breaker ini. Nah, ini dia ada karetnya di sini. Ini bagian bawah. Nah, ini atasnya. Ini klip pengancingnya. Jadi seperti ini. Kita membutuhkan obeng untuk menekan nanti. Jadi kita taruh di sini. Kita pegang saja. Jadi kita tekan lagi. Sampai dia ke bawah. Masukkan klipnya. Nah, oke Mas Bro, seperti itu. Sudah terpasang. Penutup dan klipnya sudah terpasang. Sekarang kita buka dan kita tes lagi. Tinggal kita lepas saja. Nah, ini sudah terpasang dengan rapi. Kita tes. Oke, shock bekerja dengan baik. Nah, sekarang kita pasang lagi ke shock ke segitiganya. Kita pasang kembali. Oke Mas Bro, kita pasang kembali shock breakernya. Kita pasang dengan benar. Nah, untuk mengetahui ketinggiannya, makanya tadi kita buka satu-satu. Kita perlu as roda, kita masukkan untuk men-setting seberapa tinggi yang sesuai. Kita kasih. Keras. Kita cari posisi pasnya Mas Bro. Ini jatuh. Agar shock breakernya bisa kita setting. Nah, oke. Sekarang tinggal kita kencangkan saja Mas Bro. Kita pasang baut-bautnya pengunci shocknya. Sekarang tinggal kita kencangkan saja. Tinggal kita kencangkan. Oke, shock bagian kiri sudah
terpasang dengan baik dan rapi. Sudah kita kencangkan juga. Kita cek lagi untuk asnya berjalan dengan lancar. Sekarang tinggal kita eksekusi bagian yang sebelah kanannya. Oke, kita kerjain sebelah kanan. Bagian kanan kita kendorin dulu bautnya dengan kunci 14, baut kunci sok. Oke, udah. Baut sudah kendor ya guys, ya Mas Bro. Ini kita kencangkan lagi saja menggunakan tangan karena kita mau lepas bagian atasnya. Sama seperti yang tadi kita kerjain di bagian sebelah kiri. Ya, kencangkan. Jangan lupa kita lepas juga si kaliper pala babinya, si rem cakram. Untuk kalipernya dia menggunakan kunci sok nomor 12, tinggal kita kendorkan saja. Baut yang bagian atasnya kurang satu. Kuat. Kita coba pakai kunci biasa manual. Oke, terbuka. Sekarang tinggal kita lepas si kunci 10 nya. Kita lepas bagian pengunci kabel. Nah, terlepas. Dan cakram sudah terlepas. Sekarang tinggal kita buka bagian atasnya. Kita ambil klipnya, kita lepas dulu. Oke Mas Bro, sudah terlepas. Ini pengait dan penutupnya kita amani. Sekarang kita buka baut kuncinya yang di sini. Kita turunin shock breakernya. Apabila susah, sama seperti tadi. Nah, sudah terlepas. Breaker sudah terlepas. Ini bendanya, tinggal kita kuras bagian dalamnya. Kita kuras dulu, lepas dulu si airnya. Nah, kita buang. Kita kuras seperti ini Mas Bro. Sama seperti yang tadi kita melakukan pengurasannya seperti ini. Kita lakukan pengurasan sampai benar-benar bersih, baru kita isi dengan oli yang baru. Oke Mas Bro, sekarang tinggal kita melakukan pengisian untuk oli shock yang bagian kanannya. Kita pakai metode jarak mainnya aja 6,5 cm seperti sama yang tadi bagian kirinya. Karena kalau kita pakai mili tadi tidak sama, standarnya biasanya 60, tadi yang dimasukin hanya sekitar 55, nggak sampai 60. Jadi kita pakai standar jarak main si shock breakernya aja, yaitu sekitar 6,5 cm. Jadi kita masukin aja dulu olinya. Kita masukkan sampai dirasa olinya terlihat oleh mata kita. Nah, ini oli sudah terlihat. Ya, kita masukkan pernya. Nah, ini hanya tinggal kurang sedikit. Kita pasin atau kita sesuai. Nah, oke Mas Bro, ini oli sudah kita isi sama dengan jarak main dari shock breakernya, yaitu 6,5 cm.
dulu. Kurang sedikit, tambahin sedikit lagi. Ya, kita tambahin sedikit lagi. Oke, sudah cukup. Kita tutup dulu sis olinya. Nah, ini Mas Bro, olinya sudah masuk sesuai dengan jarak mainnya 6,5 cm. Sekarang tinggal kita pasang ke segitiganya. Oke, kita pasang shock breakernya ke bagian segitiga. Caranya sama seperti yang tadi. Kita buka dulu bagian bawahnya agar kendor dan agar kita bisa memasukkannya dengan mudah. Kita langsung saja. Sudah, sudah begini. Sudah. Oke Mas Bro, shock breaker sudah terpasang di segitiganya. Sekarang tinggal kita pasang penutup dan penguncinya. Jadi pertama-tama kita pasang penguncinya dulu. Kita pasang penutupnya dulu, kita tekan ke bawah. Jadi kita letakkan seperti ini. Ingat ya, yang ada karetnya itu selalu menghadap ke bawah. Nah, seperti ini. Ini kita tekan ke bawah. Nah, ini sudah kita tekan ke bawah. Kita masukkan ringnya. Tinggal kita tekan si ring penguncinya. Kita pastikan dia terpasang dengan rapi dan benar. Nah, sekarang sudah terpasang. Sudah terpasang seperti itu Mas Bro. Nah, sekarang tinggal kita lepas kembali. Sekarang tinggal kita lepas kembali. Kita kendorkan baut penguncinya. Kita sesuaikan dengan asnya. Nah, sekarang kan tidak pas. Belum lama. Itu ada aja sini. Caranya saya cari aja. Nah, habis ini seperti itu. Kita kunci dulu. Kita kunci dulu stoknya untuk memastikan bahwa dia sudah benar. Oke, nah ini lihat Mas Bro, ini sudah longgar. Jadi kalau as roda sudah seperti ini berarti menandakan bahwa shock breaker sudah sejajar. Oke, sekarang kita kencangkan saja. Kita pasang baut-bautnya. Ini belum sesuai lagi. Nah, oke Mas Bro.
Ini sudah terpasang semua. Shock breaker depannya sudah terpasang seperti sedia kala. Tinggal kita pasang bannya. Itu mudah. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mas Bro. Tutorial atau cara mengganti oli shock depan untuk motor Suzuki Hayate. Jadi tutorial atau cara mengganti shock breaker depan Suzuki Hayate telah selesai. Salam cerita otomotif, belajar dan berbagi ilmu via video. Wassalam.